Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Yusnita dengan NPM 2217015115 dari kelas C. Di sini adalah tugasnya yaitu mengerjakan tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini tugasnya yaitu menjelaskan tentang Logisim 8-bit CPU. Dari P. Ramos ed. 2015. Di sini yang pertama itu kita simulate dulu. Kemudian di sini ada tick frekuensi, kita ubah menjadi frekuensi yang paling tinggi yaitu 4,1 kHz. Kemudian kita simulate lagi, di sini pilih yang tick enabled. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kita bisa pilih start dengan diklik. Di sini bisa pilih tick enable. Nah, kemudian nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Logisim 8-bit CPU. Nah, di sini yang pertama itu ada ROM. ROM itu merupakan read only memory, yaitu jenis memori penyimpanan non volatil yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak dapat diubah setelah dituliskan. Jadi data yang disimpan di dalam ROM ini adalah data yang tetap dan tidak dapat diubah. ROM biasanya berisi instruksi atau kode yang diperlukan oleh sistem operasi atau program lain untuk berjalan. Pada CPU 8-bit dalam Logisim ini, ROM dapat digunakan untuk menyimpan program yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian selanjutnya itu ada RAM di sini, Random Access Memory. RAM ini adalah jenis memori penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses secara acak. Jadi, data yang disimpan secara sementara dia akan disimpan di dalam RAM, sedangkan data yang tetap dia disimpannya akan di dalam ROM. Kemudian RAM ini digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan saat program berjalan. Pada CPU 8-bit dalam Logisim, RAM dapat digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah oleh CPU. Jadi data yang diolah oleh CPU ini dia masuknya akan ke RAM terlebih dahulu karena dia penyimpanannya masih sementara. Kemudian di sini ada disk. Nah, disk ini perangkat penyimpanan sekunder digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer. Disk ini dia lebih permanen dalam menyimpan data dibandingkan dengan ROM atau RAM. Disk digunakan untuk menyimpan file, program, sistem operasi, dan data lainnya. Pada CPU 8-bit dalam Logisim, disk ini dapat disimulasikan menggunakan komponen yang sesuai untuk menyimpan dan membaca data. Sedangkan keyboard ini itu perangkat input untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang nanti akan diolah oleh CPU ini. Untuk keyboard ini untuk menerima masukan dari pengguna, yaitu dengan cara nanti diklik di sini. Kemudian di sini ada pilihannya, yaitu ada ALU, ada SRC, ada CPU, ada TXT, ada BMP, ada SIK. Kemudian di sini kita memilih salah satu. Di sini yang pertama itu kita bisa pilih yang text editor itu nomor 4.
Nah, nanti dia keluarnya akan seperti ini. Text editor. Nah, di dalam teks ini dia ada 3 pilihan. Nah, itu pilihan pertama itu pilihan 0 itu ada exit, 1 itu ada open file, yang kedua itu ada add new file. Di sini karena belum ada filenya, jadi kita belum bisa memilih opsi open file. Jadi kita di sini bisa memilih opsi yang kedua yaitu add new file. Maka di sini kita coba klik 2. Nah, maka di sini ada add file number. Kita tambahkan misalnya 1. Yaitu di sini saya masukkan nama saya yaitu Army Yus. Nah, di sini Army Yusnita. Nah, kemudian itu jika sudah, maka kita di sini bisa memilih coba kita pilih nomor 1. Salah. Oh, di sini kita pilih 0 dulu. Nah, text editor kembali. Kemudian misalnya nah, di sini kita tadi sudah menambahkan file yaitu dengan nama saya Army Yusnita. Kemudian kita bisa pilih 1 untuk open file. 1 karena kita tadi memasukkan 1. Nah, maka dia akan keluar yaitu Army Yusnita 1 tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari text editor. Kemudian di sini kita bisa klik pilih kembali. Kemudian selanjutnya itu kita ada disuruh coba kita klik 4 di sini. Nah, ini dia sedang. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, di sini dia akan keluar Logisim 8-bit CPU. Made by Paulo Ramos at 2015. Di sini ada ini kembali ke pilihan awal ya. Ada ALU, ada SRC, ada CPU, ada TXT, kemudian nih kita ulang dulu ke awal. Menunggu proses. Nah, untuk yang ke langkah kedua ini kita bisa memilih 1 ya, yaitu ALU. Nah, ini kita menunggu prosesnya. ALU tester. Nanti dia jika kita memilih ALU maka dia akan keluarnya seperti ini. ALU tester. Nah, di dalam ALU tester ini terdapat operasi implementasi. Yang pertama itu ada AND, ada OR, ada SOR, ada NOR, ada ADD, dan ada SUB. Di sini perintahnya itu kita disuruh memasukkan data A dan B ini. Sesuai perintah yang diberikan yaitu memasukkan 4 digit terakhir dari NPM.
NPM saya yaitu 2217051156. Jadi 4 digit terakhirnya adalah 1156, maka di sini kita masukkan 1156. 1156. Nah, maka kita menunggu hasilnya sedang diproses. Nah, ini dia sudah keluar hasilnya dari 4 digit terakhir NPM saya 1156, yaitu nilai A-nya yaitu ada bilangan binernya hasilnya 11. Nilai B-nya yaitu ada 56. Untuk proses N-nya itu nilainya ada 10. Untuk yang OR nilainya ada 57. Yang SOR nilainya ada 47. Kemudian yang NOR di sini nilainya ada 8. Yang ADD di sini menghasilkan nilai 67. Kemudian yang terakhir itu ada SUB. Hasilnya yaitu ada BB. Nah, nih. Jika kita pilih ALU, maka di sininya dia gambarnya ALU. Simbolnya, simbol ALU yang keluar. Kemudian ini tadi ROM, RAM, disk, dan keyboard sudah dijelaskan. Kemudian ini sudah sesuai perintah yaitu nah ini. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai Logisim CPU 8 bit yang kita operasikan di Logisim ini. Sesuai perintah yang disebutkan, yaitu ini sudah dilakukan dan menghasilkan nilai seperti ini. Tugas ini dibuat sebagai prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansyah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sekali. Bila ada kekurangan, saya juga mohon maaf karena di sini masih belajar. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai Logisim CPU 8 bit ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.